Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, alhamdulillah Suaranya kurang keras. yang ini Mohon maaf. alhamdulillah di siang ini kita bisa bermuajahah kembali pada mata kajian studi naskah ulumul Quran. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga, lalu guru-guru kita dan murid-murid kita, termasuk sahabat kita yang saat ini mungkin sedang tidak sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan tambahkan keberkahan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bapak Ibu sekalian, tampilan yang di layar Ibu apa nih? Khususan dalam Makkiyah dan Madaniyah. Oke, Madaniyah ya. Oke. Khususan. Saya ingin mengulang kembali. Memang seperti yang saya jelaskan, saya mencoba untuk meramu kembali ya silabus yang saya terima dari LBIK. Termasuk hari ini insya Allah adalah tuntas kita membahas Makkiyah dan Madaniyah yang sudah kita jelaskan kemarin. Jadi ketika kita memahami ayat Makkiyah atau surah Makkiyah atau Madaniyah, berarti ada 3 konsep yang dijelaskan oleh ulama. Yang pertama adalah zaman nuzulnya. Kalau dia dihubungkan kepada masa Nabi sebelum hijrah dengan masa setelah hijrah. Itu satu. Yang kedua, yang didasarkan kepada apa? Makannya, tempatnya. Berarti yang satu mengatakan bahwa ayat ini yang disebut Makkiyah berarti dia turun di Makkah dan sekitarnya. Ini ayat Madaniyah berarti ayat surat yang turun di Madinah dan sekitar. Kalau kita berbicara tentang Makkiyah Madaniyah dilihat dari apa? Dari tempat turunnya, geografisnya istilah. Yang ketiga, Makkiyah Madaniyah dilihat dari khitab. Dilihat dari objek pembicaraannya. Jadi siapa yang diajak bicara? Kalau An-Nas secara umum misalnya, kalau ayatnya menggunakan salah satunya adalah An-Nas, ya ayyuhan nas, berarti Makkiyah. Lalu kalau dia ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, maka Madaniyah seperti yang dari tampilan di sini. Kalau objek pembicaranya adalah, kalau kita lihat Makkiyah Madaniyah dilihat dari ayat tersebut khitabnya ke siapa, objek pembicaraannya siapa. Nah, mengetahui Makkiyah Madaniyah ini tidak bisa serta-merta baca Quran misalnya. Nggak bisa serta-merta. Kecuali tadi ya ayyuhan nas. Atau ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena mendapatkan pemahaman tentang Makkiyah Madaniyah itu bisa didapat dari mana? Riwayatan. Dari riwayat. Dari hadis. Siapa sumbernya? Sahabat. Sahabat menyatakan, kenapa sahabat yang bisa menjelaskan tentang status Makkiyah Madaniyah? Karena sahabat yang mendapatkan langsung dari Rasul. Atau prosesi turunnya ayat atau surat itu terjadi kapan? Terjadi di saat sahabat hidup dengan
Rasulullah SAW. Jadi sahabat inilah yang hidup memang sezaman dengan Rasul, muamalah dengan Rasul. Dan syaratnya yang dikatakan sahabat adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai dia meninggal. Itulah sahabat. Nah, kalau tadi sudah kita pahami teori tentang apa? Tentang Makkiyah Madaniyah yang kita lihat, baik itu dari khitobnya, baik itu dari geografisnya, maka atau dari masa turunnya, zaman maka turunnya, maka sekarang ternyata ada kekhususan. Ada kekhususan yang terjadi ketika apa? Oh, ini ayatnya ayat Makkiyah, kok suratnya Madaniyah. Nah, ulama memberikan taksis nih, kekhususan. Artinya selain hal yang jelas, itu pun ada yang memang khusus. Contoh, ayatnya Makkiyah, tapi dalam surat Madaniyah misalnya. Contohnya mana? Seperti yang dalam tampilan Bapak Ibu sekalian. Ini surah Al-Anfal secara umum adalah Madaniyah. Tapi ayat ke-30 ini adalah ayat tentang apa? Tentang ayat Makkiyah. Kenapa? Ini yang dikatakan oleh banyak ulama bahwa ayat ini berbicara tentang peristiwa di Mekkah sebelum Nabi hijrah. Gitu. Tentang apa? Ketika pertemuan pemuka Quraisy di Baru Nadwah, Mekkah, merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi. Untuk apa? Untuk membunuh atau mengusir Nabi Muhammad SAW. Tapi makarnya orang Quraisy ini, ya, ternyata dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gagallah, gitu. Jadi kafir Quraisy, nah ini ijtihad ulama, ya, ijtihad ulama melihat bahwa hadis ini, ayat ini, ayat 30 pada surat Al-Maidah, ya, Al-Anfal, ayat 30 adalah surat, betul suratnya adalah Madaniyah, ya. Karena Al-Anfal Al-Madaniyah, akan tetapi ayatnya ayat Makkiyah. Nah, ini kekhususan Bapak Ibu sekalian, ya. Kekhususan. Nah, yang kedua, apa? Ayatnya dia Madaniyah. Nah, ini. Ayatnya Madaniyah. Tapi suratnya Makkiyah. Al-An'am. Al-An'am ini suratnya Makkiyah. Surat Makkiyah dia. Gitu. Dari mana keterangannya? Dari keterangan Ibnu Abbas dijelaskan surah Al-An'am turun sekaligus di Makkah kecuali 3 ayat, yaitu 151, 153. Jadi 151 sampai 153 itu turun di Madinah dan menunjukkan kenapa sifatnya. Gitu. Kenapa? Karena berbicara tentang hukum di sini. Nah, ulama menjelaskan ini surat Al-An'am ini Madaniyah. Tapi ada ayat di dalamnya yang memang Makkiyah. Maka inilah yang dijelaskan oleh ulama dalam poin ini, ayat Makkiyah. Jadi ketika kita melihat surat secara umum, suratnya apa nih? Karena aglabiahnya adalah Madaniyah, maka dialah ada Madaniyah. Akan tetapi secara umum itu ada terselip yang memang ayatnya ternyata Madaniyah. Kenapa turun di Madinah? Ya, tentang cakupan sifat Madaniyah. Jadi ini sifat kekhususan kedua. Yang ketiga, ada ayat yang turun di Makkah tapi mengandung hukum Madaniyah. Gitu. Contohnya
Al-Hujurat. Gitu. Contohnya surat Al-Hujurat turun di Mekah. Ya, turun di Mekah. Waktu kapan? Waktu Makkah. Namun ayat ini berisi apaan? Tentang Madaniyah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila apa? Lita'arafu. Dia masuk ke Madaniyah, tapi turunnya apa? Turunnya di Makkah ketika Fatu Makkah. Nah, dilihat dari mana? Dari aspek khitab. Gitu. Maka disebut ayat turunnya di Makkah, sedang hukumnya hukum Madaniyah. Nah, ini para ulama menyebutkan ayat ini sebetulnya dia bukan Makkiyah atau Madaniyah, ada pendapat demikian. Tetapi juga diturunkan di Mekah, sedangkan hukumnya hukum Madaniyah. Artinya memang banyak pendapat. Akan tetapi dari kesimpulan yang kita baca dari Manul Qattan dalam membahas Ulumul Quran, ayat yang turun di Mekah sedang hukumnya Madaniyah ada contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu yang keempat, ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Atau balikan tuh. Kalau tadi turun di Mekah tapi hukumnya Madaniyah, sekarang turunnya di Madaniyah hukumnya Makkiyah. Ada. Contohnya ya surah At-Taubah ini 1-3 dijelaskan. Awal surah At-Taubah atau Baroah ini turun di Madinah. Akan tetapi khitab dalam ayat ini ditujukan bagi siapa? Bagi kaum musyrikin Makkah. Gitu. Maka ulama menyepakati ini ayat turun di Madinah. Maka apa? Ini ayat Madinah nih sifatnya. Turun di Madinah. Berarti ayat Madinah. Gitu. Nah, inilah segi kekhususan nomor 4. Kekhususan nomor 5, ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah. Contohnya mana? Contohnya Al-Anfal 32 ini. Menurut Manul Qattan, inilah tampak seperti ayat Madinah, tapi tampak mirip seperti ayat Makkiyah. Atau sebaliknya di kekhususan ke-6 ayat Makkiyah mirip ke ayat Madinah gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kekhususan ini merupakan ijtihad ulama. Saya akhirkan dulu yang ke-7 misalnya. Yang ke-7. Nah, ini. Nah, ayat yang ke-7, ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah, atau ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Kenapa kok ini prosesinya seperti susah sekali? Kok ada ayat yang dibawa? Kenapa? Nabi menyampaikan ayat misalnya kepada sahabat. Lalu sahabat tersebut membawa hafalan ayat tersebut dan menyampaikan di tempat dia pergi. Contohnya adalah ayat yang memang dibawa dari Makkah ke Madinah seperti surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la ini 1-19, satu surat. Kenapa dibawa dari Makkah ke Madinah? Dalam riwayat dijelaskan, dalam Manul Qattan juga ada, bahwa surah Al-A'la ini adalah surat turun di Makkah sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah dibawakan ke
penduduk Madinah oleh beberapa sahabat seperti Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum, dan Sa'ad Abi Waqqas. Oleh karenanya ini surat turun di Mekah, tetapi sebelum Nabi hijrah sudah dibawa oleh beberapa sahabat ke Madinah, ke penduduk Madinah, lalu disampaikan ayat tersebut. Nah, inilah contohnya bahwa ketika Nabi mendapatkan ayat lalu disampaikan, turunnya di Mekah nih, sampaikan kepada sahabat. Sahabat itu membawa ayat tersebut yang dibacakan kepada para sahabat sebelum terjadinya hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ini yang dalam kategori kekhususan ketujuh, kata para ulama, ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah oleh para sahabat. Pun demikian sebaliknya, dari Madinah ke Makkah, seperti dalam surah Al-Baqarah tersebut, ya, surah At-Taubah atau Baroah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian membaca misalnya, kenapa terjadi kekhususan? Karena itu yang memungkinkan, dan itu yang terjadi. Bahwa selain surat disebut ini Makkiyah, ini Madaniyah, akan tetapi ada ayat yang memang diidentifikasi oleh para ulama yang memang kekhususan bisa jadi dia terdapat dalam surah Makkiyah namun ayatnya Madaniyah. Atau sebaliknya, sebetulnya dia ayat Madaniyah tapi terdapat surat Madaniyah namun terdapat di dalamnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Nah, ini kekhususan untuk memahami tentang apa? Tentang Makkiyah dan Madaniyah. Lalu pertanyaannya, buat apa sih saat kita belajar Makki wal Madani? Nah, ini satu, ulumul Quran. Ya, di antara fungsi ulumul Quran adalah bagaimana kita bisa memahami dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Contoh yang lagi rame lah. Ada kata-kata jihad. Gimana sih kita memahami ayat jihad? Apakah betul pemahamannya itu udah pokoknya kita jihad dah. Mau ini lagi tenang, mau kagak tenang, pokoknya kita jihad. Kenapa? Ketika jihad fisabilillah, jazanya surga. Apa demikian memahami ayatnya? Nah, inilah ulumul Quran hadir nih. Selain penafsiran ulama ya. Kita tidak bisa dulu di tahun 2000 kalau tidak salah. Saya sempat didatangi seseorang mengajak untuk kajian Quran. Saya lalu bertanya, kebetulan kalau tidak salah saya semester akhir di S1 waktu itu. Diajak untuk kajian Al-Quran, saya tanya, kitabnya apa? Ya, kita menafsirkan sendiri. Lalu saya tanya, kalau kita menafsirkan sendiri, kita cukup nggak ilmunya? Bagaimana memahaminya? Berkali-kali mengajak dan berkali-kali itu juga saya tanyakan kitabnya apa. Kenapa? Ya, kalau kita mau ngaji Quran dengan tafsir misalnya, tafsirnya jelas misalnya Ibnu Katsir misalkan, atau Bari. Nah, kita kaji itu kitabnya. Nah, kebetulan saya diajak mengkaji tafsir, tapi pemahaman sendiri. Nah, bagi saya ini apa istilahnya? Bisa jadi menjadi fatal ketika kita belajar tafsir, belajar Al-Quran, lalu menafsirkan tanpa ilmu yang memadai. Nah, ulumul Quran, seperti yang saya jelaskan, diantaranya adalah, kenapa disebut ulumul Quran? Karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang bisa
menjadi jembatan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Termasuk teori tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apa? Menjadi alat bantu kita dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, mungkin ini teori dakwah. Ketika kita menjadi da'i, kita bisa tuh belajar dari konsep Al-Quran. Bagaimana Allah berfirman ketika firman tersebut untuk penduduk Mekah misalnya. Lalu bagaimana dengan penduduk Madinah? Kalau kita resapi, itu ada gaya bahasa tersendiri. Termasuk kenapa kok tentang sosial misalnya, kok tidak masuk dalam ayat-ayat atau surat Makkiyah? Kok Nabi tidak berbicara tentang muamalah misalnya di Makkiyah misalnya? Nah, kita bisa memahami itu. Artinya kedua, kita bisa meresapi gaya bahasa Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi melalui ayat Al-Quran. Termasuk sebab turunnya wahyu kepada Rasul. Nah, 3 hal ini yang menjadi fungsi yang bisa kita pahami dari Makki wal Madani. Satu, dia menjadi alat bantu dalam menafsirkan. Yang kedua, kita bisa meresapi gaya kalam Allah dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita mengetahui tentang apa? Sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita bisa pahami dari Makki dan Madani. Oleh karenanya, ketika kita memahami dalam surat buka Quran ada surat Madaniyah, surat Makkiyah. Oh, berarti kalau surat Madaniyah bisa jadi nih, kalau kita lihat dari segi masa Nabi hijrah dan Nabi sebelum hijrah, bisa jadi ketika disebutkan Madaniyah, oh Nabi, ini surat turun ketika Nabi setelah hijrah. Makkiyah, oh Nabi belum hijrah nih, turun surat ini. Kalau kita mengidentifikasi Makki wal Madani dengan mengadaptasi atau dalam pendekatan masa turunnya yang diikuti dengan prosesi hijrahnya Nabi dan sebelumnya hijrah. Yang kedua, bisa jadi kita mengadaptasi atau mengidentifikasi surat Madinah dan surat Makkiyah dengan pendekatan geografis. Dengan pendekatan, oh turun dalam wilayah. Ketika turun di wilayah Makkah, oh inilah Makkiyah nih. Dan sekitarnya pastinya. Oh turun di Madaniyah dan sekitarnya, oh ini Madaniyah. Itu kalau kita adaptasi atau identifikasi atas ayat Al-Quran yang turun sesuai geografis. Yang ketiga, pemahaman ayat Makki atau surat Makkiyah dan Madaniyah ketika kita adaptasi atau identifikasi dari mana? Dari gaya bahasa yang digunakan, khitabnya, objek pembahasannya, objek pembicaraannya, siapa yang bicara. Ya, karena di dalam Al-Quran ada khitab An-Nas dengan Amanu. Nah, itu beda tuh. Maka itulah yang kita pahami dari apa? Dari memahami bagaimana sih memahami surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, tentunya kita sekarang bertanya, kalau ayat, kalau surat, apa sih yang membedakannya? Apa bedanya surat dengan ayat misalnya? Nah, ini yang saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu tidak masuk dalam silabus karena ini turunan dari kita membahas Makkah dan Madinah. Ya. Kalau kita pahami ayat misalnya, ya ayat itu
itu bisa tanda seperti Al-Baqarah 248, bisa jadi ibrotan, pelajaran seperti Ali Imran 13, bisa jadi mukjizah, artinya secara bahasa. Gitu. Secara bahasa. Ayat. Kita mungkin pahami, oh ayat sekian. Tapi kita ngomong ya sih ayat itu apaan? Kalau secara bahasa bisa disebut dia tanda. Ya. Kalau di sini saya Al-Baqarah 248 ya. Al-Baqarah misalnya 248. Disebutkan di sini. Nah, ini. Ujung ayatnya, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, ini disebutkan ayat. Dalam Al-Quran ayat disebut tanda, surah Al-Baqarah. Ayat berarti juga pelajaran ibratan. Seperti dalam surah Ali Imran misalnya dijelaskan di ayat 13. Dalam surah Ali Imran ayat 13 dijelaskan tuh. Kata-kata ayah. Apa dijelaskan di situ? Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 13, qad kana lakum ayatun. Ayatun fi fi'atainil taqata, maka di bawahnya disebutkan la ibratan li ulil absar. Maka ibrah pelajaran. Termasuk dalam surah Al-Baqarah 211 disebutkan sebagai ayat itu adalah mukjizat. Itu segi bahasa. Lalu kita pahami sekarang segi istilah. Nah, ketika segi istilah masuk pemahaman apa al-jumlatu min kalamillah al-mundarijah fi suratin minal Qur'an. Sekelompok, mohon maaf. Sekelompok dari perkataan Allah yang terdapat dalam surah Quran. Ini dalam Mabahis Filul Quran. Berarti apaan? Ayat itu ya sekelompok perkataan, sekelompok dari perkataan, bagian-bagiannya. Maka ayat itu adalah bagian terperinci dari surat. Nah, inilah sekelompok dari perkataan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Atau secara istilah disebutkan sekelompok Al-Quran yang terpisah dari kelompok sebelum dan setelahnya dalam setiap surat dalam Al-Quran. Ini dalam dirasati ulumul Quran disebut ta'ifatun data makna wa makta mundarijah fi suratin minal Quran. Sekelompok Al-Quran yang terpisah dari kelompok sebelum dan setelahnya dalam setiap surat. Itulah ayat. Jadi kumpulan ayat menjadi surat nanti yang ntar kita akan jelaskan. Nah, ketika kita bahas ayat, berapa sih jumlah ayatnya? Kalau kita membaca dalam Al-Fatihah, nah ini. Dijelaskan. Saya sudah jelaskan. Ini. Ternyata dalam riwayah itu ada perbedaan ketika menghitung jumlah ayat Al-Quran. Imam Nafi dari ulama Madinah menyebutkan jumlah ayat itu 6.217. Abu Syaibah dari ulama Madinah menyebutkan 6.214 ayat. Abu Ja'far dari ulama Madinah itu menyebutkan 6.210 ayat. Hamzah Az-Ziyad dari ulama Makkah menyebutkan 6.220 ayat. Hamzah Ziyad dari ulama Kufah menyebutkan ayat Al-Quran itu 6.236. Yahya Ibn Haris Ad-Dumari dari ulama Syam itu menjelaskan bahwa jumlah ayat Al-Quran 6.226. Qatadah dari ulama Basrah menyebutkan ada 3. Ada yang menyebutkan 6.204, ada yang menyebutkan 6.205, ada yang menyebutkan 6.219. Bapak Ibu bisa lihat di penjelasan di sini ada 2 ayat Al-Quran.
Nah, ini jelaskan, itu sudah saya terjemahkan jumlahnya. 6.217, 14, 10, 20, 36, 26, 04, 05, 19. Pertanyaannya, kok berbeda sih? Kenapa ayatnya kok jumlahnya berbeda? Jangan-jangan ada yang kurang, jangan-jangan ada lebih. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa berbeda? Satu, nah, karena bacaan terhadap Al-Quran. Ada yang terpisah, ada yang menggabungkan. Contoh, Alif Lam Mim, Yasin misalnya. Ini kan dibaca apa? Satu ayat. Sedangkan ketika misalnya Tosin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Dibaca satu tuh ayat. Jadi bukan ayat, perbedaan ayat ini bukan ada kelebihan, bukan ada kekurangan ayat. Akan tetapi bisa jadi ketika ada ulama Qura'ul Quran, nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir kalau soal Qur'an. Para pembaca Quran ya, baik lahza bagaimana, ada yang menyatukan satu ayat dengan ayat lain bisa menjadi satu ayat. Ada yang memisahkan. Nah, ketika ada yang memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam penulisannya ya, bukan susunannya. Dalam penulisannya atau penggabungan atau ada yang memisahkan. Nah, karena ada penggabungan, ada pemisahan, itulah yang menjadikan bahwa jumlah ayat itu berbeda-beda. Tapi komponennya sama. Jadi bukan teori, misalnya saya punya 10 ketika saya serahkan ke Bu Maria Ulpah, ternyata kredit 9. Saya kasih 9. Satunya ternyata dibuang. Oke. Saya hitung kelereng itu 10. Kata Bu Maria Ulpah 9. Nah, ketika membaca ayat ini bukan dibuang atau dihapus. Perbedaan jumlah ayat itu dikarenakan apa? Pembacaannya atau penulisannya itu ada yang digabungkan, ada yang dipisahkan, sehingga berbeda-beda tuh jumlah ayatnya, berbicara jumlah ayatnya. Sedangkan kontennya sama tetap, urutan ayatnya sama. Maka ulama berpendapat sepakat bahwa susunan ayat dalam Al-Quran tauqifi. Tauqifi itu berasal dari Nabi. Jadi prosesinya Nabi mendapatkan ayat nih dari Allah. Baik langsung ataupun biwasilati Jibril. Disampaikan, ini ayat, masukkan misalnya surat Al-Baqarah. Ayat sekian. Ini ayat masukkan di surat Baro'ah. Atau ada surat yang turun sekaligus, ada yang memang tidak sekaligus. Tadi ada contoh yang kita, misalnya ala-ala, itu sekaligus. Misal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ayatnya ya, akan tetapi kontennya sama. Perbedaan jumlah ayat itu dikarenakan apa? Ada yang membaca terpisah. Kalau terpisah berarti kan, ayat 1 misalnya, ayat sekian. Tapi kalau digabungkan, harusnya dia 2 ayat menjadi 1 ayat. Jadi itu yang tadi. Oh, Mama nggak ikut. Alah jadi nang foto tadi. Terus yang nebus tadi. Jelas sudah ini sekalian. Jadi perbedaan jumlah ayat yang disebutkan di layar ini
bukan ayatnya hilang atau dihilangkan, bukan. Tapi ada yang digabung, ada yang dipisahkan. Ketika digabung bisa jadi berarti ayatnya itu lebih sedikit. Ketika dipisah, ayatnya lebih banyak, jumlah ayatnya saja. Tapi kontennya tetap. Maka ulama sepakat bahwa ayat itu ada 8. Misalnya susunannya, kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, susunan itu tauqifi. Tauqifi itu seruan dari ijtihadi. Kalau ijtihadi berarti itu berasal dari pemikiran para sahabat. Oke. Nah, sekarang ke surat. Apa itu surat? Kalau kita lihat kamus Maqayis Lughah, surat itu sin waw ra. Artinya menjunjung tinggi dan menjulang, surat. Sur, sin waw ra. Artinya apa? Sisa air dalam bencana. Sur berarti pagar pembatas. Maka as-surah bisa jadi al-70. Nah, bagaimana mana Al-Qatar menjelaskan surah itu? Surah adalah sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri mempunyai para ibu sekalian. Saya mohon izin menit saja ya untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Ya. Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian terputus ya. Ya, salam. Saya mohon maaf. Kita teruskan ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ayat. Sekarang surat. Kalau kita membaca dari Mabahis fi Ulumul Quran, dijelaskan bahwa surat itu merupakan kelompok ayat, ya, kelompok ayat Al-Quran yang terdiri dari yang berdiri sendiri dan mempunyai permulaan dan penutup. Jadi kalau apa namanya Manul Quran itu menjelaskan sekelompok ayat yang ada permulaan dan akhirat. Nah, nanti kita akan jelaskan ayat mana sih yang turun pertama kali, lalu ayat mana yang turun terakhir kali. Lalu kita akan menjelaskan juga tentang bagaimana sih gaya Al-Quran itu membuka suratnya. Ya, surat itu bagaimana gaya membukanya. Jadi ketika ayat misalnya itu kok ada misalnya nih alif lam mim misalnya. Lalu ada misalnya ketika kita membaca surah An-Nisa misalnya. Gitu kan? Kok bahasanya ya ayuhan nasu taqu misalnya. Nah, ini gaya pembukaan surat dan ada juga gaya menutup surat. Nah, itu akan kita jelaskan nanti setelah pertemuan ini ya. Nah, oleh karenanya Manul Qatan mengatakan surat itu sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri yang dan mempunyai permulaan dan akhirat, penutup. Nanti akan kita lihat. Kenapa? Karena ada kesambungan antara permulaan dengan akhiran, bidayah wal akhiran, atau dalam bahasanya fawatih wa khawatim. Nanti akan kita jelaskan. Nah, pertanyaan kemudian, berapa jumlah surat? Kalau kita
melihat mushaf Utsmani, ini jumlahnya ada 114. Namun ada riwayat yang lain mengatakan bahwa 113 dengan asumsi ini adalah riwayat Mujahid. Ya, riwayat dari Mujahid jumlahnya 113. Dengan apa? Dengan penggabungan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Namun yang kita miliki dengan mushaf Utsmani ini jumlahnya adalah 114. Nah, berbeda dengan ayat. Surat ini ada 3 kaul. Kalau tadi kita jelaskan, ini ayat 1, 2 sampai akhir surat Al-Fatihah, 1, 2 sampai akhir surat Al-Baqarah, 1, 2 urutannya. Kalau di ayat itu tauqifi, itu betul-betul dari Nabi, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika susunan surat kita tahu Al-Fatihah dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, Al-Baqarah misalnya selanjutnya. Terus nah, itu bagaimana? Ya kan? Susunannya dari Al-Fatihah, misal Al-Baqarah, Ali Imran, misalnya An-Nisa, Al-Maidah, itu bagaimana susunannya? Apakah dari Nabi? Ada 3 kaul. Kaul pertama adalah tauqifi, itu sesuai arahan Nabi. Dari Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah. Terus sampai Anas ujungnya. Ada pendapat yang kedua, ijtihadi. Hasil dari susunan para sahabat. Kalau enggak, itu bukan dari arah Nabi, tapi mengatakan bahwa itu adalah ijtihad sahabat. Ada yang mengatakan ada sebagian yang tauqifi yang memang dari arah Nabi, ada sebagian dari ijtihad para sahabat. Ada 3 kaul. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan pendapat, oh ternyata surat ini dinyatakan bahwa ada 113. Oh berarti bukan, sekali lagi ya, kalau tadi di ayat ada perbedaan jumlah ayat, di surat pun ada perbedaan surat. Artinya jumlahnya. Perbedaan ini adalah baina dia dipisahkan atau digabungkan. Bukan artinya apa? Dihilangkan, tidak ada. Jadi perbedaan riwayat ini adalah apaan? Aspek penggabungan atau pemisahan antara ayat ataupun surat. Nah, susunan surat ini ada 3 kaul. Ada mengatakan ini ijtihad dari Rasulullah SAW. Artinya apaan? Ini sesuai dengan petunjuk Rasul. Petunjuk Rasul dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala susunannya. Ada yang mengatakan oh ini ijtihadi. Susunannya ijtihadi. Yang ketiga, ada yang mengatakan sebagian dari surat al-ijtihadi, ada sebagian adalah tauqifi. Ini yang bisa dijelaskan. Nah, ini terkait ayat dan surat. Maka kita tidak lepas nih dari ayat mana sih yang pertama turun. Ada yang mengatakan, ini mayoritas ulama mengatakan Al-Alaq, seperti yang kita pahami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 1 sampai ayat 5. Ada yang mengatakan Al-Mudaththir, ayat 1 sampai 5. Ada yang mengatakan ayat yang pertama kali adalah apa? Surah Al-Fatihah. 1 surat. Oh, ada yang mengatakan lagi bahwa surat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Ikrimah dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai ayat mana yang pertama turun. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang turun adalah surah Al-Alaq. Namun demikian ada yang riwayat mengatakan Mudaththir 1 sampai 5, Al-Fatihah ayat, termasuk mengatakan dari Ikrimah dan Hasan Basri bahwa ayat yang pertama turun adalah basmalah. Nah, perbedaan ini wajar Bapak Ibu sekalian, tidak untuk dipertentangkan. Ini adalah untuk pemahaman kita bahwa apaan? Ulama ternyata mendiskusikan dan mencari
rujukan melalui mana? Melalui riwayat. Dari riwayat-riwayat yang ada. Nah, untuk ayat yang pertama secara mayoritas, bahwa ayat yang pertama turun adalah surah Al-A'la. Sekarang yang terakhir. Nah, terakhir mana? Nah, mayoritas ulama mengatakan yang terakhir yang mengatakan apaan? Al-Baqarah 281. Gitu. Lalu ada yang mengatakan Al-Baqarah 278. Ada lagi yang mengatakan 282. Ada lagi 195 misalnya. Atau An-Nisa, Al-Imran 195, lalu An-Nisa 93, An-Nisa 176. Nah, inilah pendapat ulama terkait ayat yang pertama turun dan terakhir turun. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca misalnya, nah ini. Awwalu ma nazala wa akhir ma nuzila minal Qur'an. Jelaskan, yang terakhir apaan? Nah, ini. Misalnya dijelaskan di sini. Nah, ini dijelaskan. Ketika dijelaskan, nah ini yang kita dapat pahami. Apa? Disebutkan yang terakhir misalnya disebutkan, oh ini surah Al-Baqarah 281. Lalu surah An-Nisa misalnya. Surah An-Nisa seperti yang saya gambarkan tadi nih. Misalnya ayat terakhir misalnya ayat di An-Nisa 176. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembahasan mengenai apa? Mengenai ayat dan surat terkait Makkiyah Madaniyah yang kita diskusikan tadi. Yang kita pelajari dari pekan kemarin tentang Makkiyah Madaniyah adalah apa? Mengidentifikasi apakah ayat turun ketika kita menghubungkan dengan prosesi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, maka bisa jadi prosesi sebelum hijrah disebut Makkiyah, setelah hijrah maka disebut Madaniyah. Kalau kita lihat dari aspek hijrah Nabi, zamannya, waktunya. Kalau kita melihat aspek geografis, berarti turunnya di Mekah dan sekitarnya itulah Makkiyah, turun di Madaniyah dan sekitarnya itulah Madaniyah. Atau kita lihat dari aspek apa? Khitab, pembicaraan, objek pembicaraannya. Maka ketika khitab pembicaraannya itu berkaitan dengan manusia misalnya secara umum, itulah Makkiyah, maka alladzina amanu, yang orang-orang beriman, maka dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Terkait Makkiyah Madaniyah, maka kita tidak lepas dari apa? Ayat mana yang turun duluan, ayat mana yang terakhir duluan. Termasuk pembahasannya jumlah ayat. Nah, dalam ilmu ulumul Quran, dalam ulumul Quran, dalam pembahasan tentang ayat Al-Quran, memang ulama berbeda pendapat. Seperti yang saya tampilkan tadi, setidaknya ada perbedaan jumlah. Nah, satu hal yang harus kita pahami bersama, perbedaan jumlah ini bukan ayatnya dikurangin, bukan ayatnya dihilangin, atau bukan ayatnya ditambahin. Tapi ketika ada penulisan ayat, ada yang dipisah, ada yang dibuka. Gitu. Kok bisa begitu? Satu, kita harus mereview bagaimana sih Nabi mendikte. Saya katakan mendikte. Karena Nabi menyampaikan wahyu, ayat Al-Quran itu dengan hafalannya, dengan lisan, bukan tulisan. Maka ketika Nabi menyampaikan, misalnya, khatamallahu fi qulubihim, misalnya. Ya. Atau alif lam mim,
dalikal kitab sampai akhir. Nabi menyampaikan kepada lisan. Nah, para sahabat menulis. Bisa jadi tulisannya ada yang digabung, ada yang dipisah antar ayat. Nah, ketika ada yang dipisah, otomatis makin banyak tuh ayatnya. Ketika dia digabungkan, otomatis yang harusnya 2 ayat menjadi 1 ayat. Otomatis dia menjadi lebih sedikit. Nah, satu hal yang menjadi pijakan bahwa perbedaan ayat dan surat tentunya ada Mushaf Utsmani 114. Riwayah Mujahid itu 113 dengan menggabungkan Al-Anfal dengan surah Al-Bara'ah Taubah. Nah, ini ayat ataupun surat bukan berkurang karena apa dihapus atau dihilangkan atau ditambahkan berteman enggak. Sekali lagi bukan teori penghapusan atau pengurangan. Dan perbedaan jumlah ayat Al-Qur'an, jumlah surat ini berdasarkan apa? Bukan berdasarkan khayalan, bukan. Berdasarkan riwayat. Riwayat dari siapa? Dari sahabat. Yang bisa jadi mendapatkan riwayat dari Nabi, bisa jadi tabi'in mendapatkan riwayat dari sahabat. Sama seperti kita mengidentifikasi Makki wal Madani. Dari mana ulama mendapatkan teori Makkiyah wal Madaniyah? Dari riwayat. Ketika riwayat itu hadir dari mana? Ternyata dari sahabat. Bisa jadi ketika sahabat tidak ada, ketika sahabat tidak menjelaskan dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Tabi'in dari sahabat. Artinya informasi yang kita dapat dari ulama ulumul Quran terkait jumlah ayat, jumlah surat, terkait Makkiyah Madaniyah itu berasal dari riwayat yang sahih tentunya. Yang kita dapat dari ulama-ulama. Dan ini maka kita terlihat nih ayat misalnya ketika berbicara ayat mana sih yang ayat awal datang misalnya. Bentar. Mana sih ayat yang pertama datang dalam Al-Qur'an? Ternyata kan banyak tuh. Lalu mana sih yang ayat terakhir turun? Itu banyak penjelasannya lagi. Oleh karenanya perbedaan ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan menjadi pemahaman kita, oh dalam ulama pun ini ada perbedaan. Dalam apa? Dalam melihat mana ayat yang pertama, mana ayat yang terakhir. Akan tetapi saya tuliskan di situ ada pendapat mayoritas. Bagaimana mayoritas ulama? Seperti yang kita pahami. Artinya bahwa itulah ayat yang pertama dan ayat yang terakhir yang turun dari dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang terkait penjelasan tentang Makki wal Madani, lalu hubungannya dengan jumlah ayat, lalu jumlah surat dalam Al-Quran. Termasuk ada istilah dalam ulumul Quran. Ada yang dinamakan dalam ulumul Quran itu ayat atau surat-surat yang panjang. Nah ini surat yang panjang disebut at-tiwal. Ya, itu surat yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf 200, 165, 120, 176. Ya, 120 paling dikit. Lalu ada Al-Mi'un yang 100-an jumlahnya. Ada 123. Mungkin ada bertanya-tanya, ini gimana sih mengkategorikan gitu. Mengkategorikan Al-Tiwal, Al-Mi'un misalnya. Itu bagaimana? Nah, ini cuplikan dari Mabahis Ilmu Quran. Ada yang konsepnya Al-Tiwal, Al-Mi'un, ada Al-Mathani yang diulang, misalnya ayatnya yang tidak terlalu banyak, misalnya. Ada surat-surat pendek, misalnya Al-Mufassal yang dipisahkan. Misalnya dia surat-suratnya itu masuk kategori surat-surat pendek. Nah, ini untuk memahami ternyata dalam ulumul Quran ulama itu membedakan ya
Oh ini Quran misalnya ayat surat Quran yang panjang. Oh ini hanya sebatas ratusan atau yang diulang-ulang atau termasuk surat pendek. Nah itu untuk pengayaan pemahaman ibu bapak sekalian dalam membaca ayat dan surat dalam Al-Quran, termasuk membaca Makki wal Madani. Termasuk kajian kita awal ayat yang turun pertama kali, lalu ayat yang terakhir kali turun. Nah ini yang bisa saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Dan saya masih punya ini ya, masih punya utang untuk, saya lupa untuk meng-share share PDF ya. Kalau tidak salah 3 materi ya Pak Tirjani. Kalau tidak salah masalah, bentar saya lihat. Ini insya Allah sudah ada, tinggal saya PDF-kan, baru PowerPoint ya. Makki wal Madani, lalu Wahyu udah belum ya Pak? Wahyu udah belum ya? Belum Ustaz. Wahyu semuanya belum ya? Belum ya. Oke, baik insya Allah. Malam ini saya PDF-kan semua. Jadi nanti insya Allah saya share di grup ya. Boleh. Jadi Makki wal Madani, lalu ayat dan surat, lalu Wahyu ya. Wahyu termasuk al-farqu bainal Quran wal al-farqu bainal Quran udah ya? Udah ya. Hadis sudah Ustaz. Hadis sudah ya. Oke, hadis dan Quran sudah, berarti Wahyu ya. Betul ya. Baik, Wahyu ya, setelah keseluruhan Wahyu belum. Oke. Baik. Ayo silakan Bapak Ibu sekalian kita diskusikan dengan tema kita yang membaca tentang, pertama pembacaan kita tentang Makki wal Madani, lalu pembacaan kita tentang ayat dan surat, lalu mana sih ayat ataupun surat atau ayat yang pertama turun atau mana ayat yang memang terakhir turun. Nah, ada perbedaan. Jadi kita dudukkan perbedaan yang ada itu adalah perbedaan dalam ranah ulumul Quran ya. Artinya bahwa dalam kajian ulama itu memang terdapat perbedaan. Akan tetapi kita sudah disajikan, oh ini yang memang mayoritas disepakati dalam kalangan ulama. Oleh karenanya kita tidak perlu lagi nih mempermasalahkan perbedaan yang ada. Mungkin itu. Silakan. Ustaz itu kalau di Al-Quran itu ada tulisannya itu ya. Nah, tulisannya Madaniyah, Makkiyah. Itu artinya bahwa surat itu turun suratnya itu Pak ya. Nah, oke. Sebentar Bapak Ibu, saya ngecas dulu sebentar. Betul. Jadi ketika kita buka Quran itu ada Madaniyah, ada Makkiyah. Nah, identifikasi itu yang kemarin kita jelaskan. Kok jumlahnya berbeda sih? Nah, ada jumlah yang disepakati, ada yang jumlah masih ikhtilaf. Apakah dia Makkiyah, Madaniyah? Nah, kalau dalam Al-Quran yang kita pegang itu sudah dicantumkan. Nah, pencantuman Madaniyah, Makkiyah setelah kita mempelajari, oh Makkiyah itu ini, oh Madaniyah itu begini. Gitu. Kita bisa memahami sekarang. Kalau ada tulisan Madaniyah, dari mana kacamatanya nih? Kalau kacamatanya geografis, oh berarti turun di Madinah. Gampangnya nih biasanya dipahami. Oh ini surat turun di Madinah. Ketika disebut Makkiyah, oh ini surat turun di Mekah dan sekitarnya. Tapi kalau saya melihat misalnya dari sisi misalnya masa turunnya sebelum hijrah dan setelah hijrah, berarti yang ditulis di situ Makkiyah berarti sebelum hijrah Nabi. Jadi kita bisa memahami nih, oh ini surat turun sebelum hijrah Nabi. Madaniyah, oh surat ini turun setelah hijrah Nabi. Jadi tergantung kita membaca dari sisi mana nih kita membacanya. Begitu Ibu. Oleh karenanya, kenapa sih kita bahas gitu? Kok kenapa dalam ada Makkiyah Madaniyah untuk mengidentifikasi
gitu. Oh. Disitulah kita bisa membaca, oh ini Iya. surat Makkiyah, surat Madaniyah. Kemarin pertanyaan Pak sama Julius ya, kalau salah. Itu menarik. Dari mana menghitungnya? Dari Aglabiyah, Bu ya. Aglabiyah. Jadi ketika dikatakan surat Madaniyah berarti secara keseluruhan itu turun di Madinah. Atau dia aspeknya Madaniyah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada terdapat 1-2 ayat seperti yang kita contohkan dalam kekhususannya surat Madaniyah itu terdapat ayat-ayat Makkiyah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengidentifikasi ini surat Makkiyah, ternyata ada kekhususan yang disebutkan oleh Bapak ulama bahwa di situ terdapat apa terdapat ayat Madiyah. Paling gitu Bu ya. Iya Pak. Baik. Ya makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Iya. Kalau melihat dari contoh-contoh jenis ya kategori kayak yang diturunkan di Makkah namun hukumnya Madaniyah, berarti kan Rasulullah menyampaikan wahyunya dengan sangat sistematis, nggak selalu di broadcast untuk seluruhnya ya Ustaz ya. Ya, betul. Dari yang dibawa dari Mekah ke Madinah dan yang dibawa dari Madinah ke Mekah, berarti kan Rasulullah tidak selalu menyampaikan wahyu itu tidak menyampaikan sendiri, jadi melalui sahabatnya, mungkin karena waktu atau kondisi begitu Ustaz. Iya. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, satu yang kita harus pahami bahwa itu yang saya katakan, kita kembali teori mutawatir. Di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan kenapa Al-Quran kok mutawatir semua? Berbeda hadis. Karena ketika Nabi mendapatkan wahyu, Nabi men-share. Kalau istilah kita, broadcast-nya itu satu grup bisa 100 orang, langsung. Nah ini Nabi ketika mendapat wahyu, sampaikan kepada sahabat. Betul kata Bu Mari Lupa. Ketika menyampaikan kepada sahabat, bukan satu orang, itu banyak orang. Banyak sahabat yang hadir. Maka banyaknya sahabat dan dituliskan oleh para sahabat. Ingat teori mutawatir. Teori mutawatir adalah riwayat yang diriwayatkan oleh banyaknya perawi. Maka Nabi menyampaikan wahyu itu kepada banyaknya sahabat. Contoh tadi Ibu yang surat Al-A'la misalnya. Itu diidentifikasi sebagai surat mohon maaf Pak Ibu, putus-putus nggak ya? Iya Pak Ustaz. Enggak. Bagus Ustaz. Oh gitu. Baik. Enggak di saya soalnya agak ini nih agak seperti bergema dan putus-putus. Oh enggak ya? Oke. Saya kembali ke surat ya, ayat misalnya yang dibawa Mekah ke Madinah. Ulama mengidentifikasi surah Al-A'la ini contoh surat yang turun di Mekah. Prosesinya ya, misalnya nih, kita bayangkan Nabi berada di Mekah lalu menerima ayat. Oke, menerima ayat nih di Mekah. Pastinya ketika setiap Nabi menerima ayat, beliau menyampaikan langsung kepada sahabat. Nggak ada yang ditunda, langsung disampaikan kepada sahabat. Ya. Nah, kita bayangin Nabi ada di Mekah, ya, di posisi di geografis di Mekah, lalu menerima wahyu dari Allah, lalu apa? Disampaikan ke sahabat. Oke. Nah, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi belum hijrah. Ketika ayat ini atau Taubah ini, surat Taubah belum hijrah. Nah, ketika disampaikan ke sahabat, Nabi nyuruh Abu Bakar misalnya, Abu Bakar untuk berangkat. Untuk berangkat apa? Untuk berangkat ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Gitu. Dari Makkah ke Madinah.
Nah, artinya apaan? Itu surat sebetulnya turun ketika Nabi berada di Mekah, lalu disampaikan kepada sahabat. Sahabat tersebut berangkat ke Madinah dan membawa hafalan yang dari Nabi. Ayat tersebut disampaikan ke penduduk Madinah, itulah yang disebut ayat turun di Mekah, akan tetapi dia apa? Dibawa ke Madinah dia. Atau sebaliknya, ayat dari Madinah dibawa ke Mekah. Oleh siapa? Oleh para sahabat. Gitu. Kalau tadi kan surah Al-A'la misalnya, itu kan contoh surat di Mekah tuh, ya kan, sebelum hijrah. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat. Siapa sahabatnya? Mus'ab ibnu Umar, Abdullah ibnu Umi Maktum, dan Sa'ad Abi Waqqas waktu itu. Nah, ketika Nabi menyampaikan ke banyak orang, nah Mus'ab ibnu Umar, Abdullah ibnu Umi Maktum, dan Sa'ad Abi Waqqas, dia membacakan, artinya apa? Membacakan kepada penduduk penduduk Madinah. Nah, kalau membacakan ke penduduk Madinah, berarti saat itu ketika Nabi mendapatkan ayat di Makkah, menyampaikan kepada para sahabat, lalu ada sahabat yang pergi ke Madinah sebelum hijrah Nabi, maka disebut nih, ada ayat Makkiyah yang memang dibawa ke Madinah oleh para sahabat. Itu simulasinya Bu ya. Artinya gambarannya seperti itu. Nah, inilah kekhususan yang saya katakan tadi. Ternyata ulama selain mengidentifikasi dengan 3 hal tadi. 1, sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Masanya. Artinya identifikasi atas apa? Masa turunnya. Kalau bicara masa turunnya, berarti kita bicara hijrah dan sebelum hijrah dan setelah hijrah. Identifikasi kedua adalah identifikasi geografis, tempat. Oh, disebut Makkiyah, ini Makkiyah adalah turun di Mekah dan sekitarnya. Oh, ini Madaniyah, turun di Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga, khitabnya, objek pembicaraannya. Ternyata dari 3 hal ini ada kekhususan. Di luar itu ternyata ada loh. Ada ayat, ada surat Madaniyah, tapi kok ada ayatnya Makkiyah gitu. Itu ulama. Maka rumusan 8 itu adalah takhsis, pengkhususan atau kekhususan ketika kita membaca tentang Makkiyah dan Madaniyah. Gitu. Sehingga tidak ada pertanyaan, ini surat Makkiyah, wah nggak konsisten, misalnya gitu. Lah kenapa nggak konsisten? Itu buktinya ada 3 ayat yang Madinah. Kan bisa saja kita berilat demikian. Misalnya nih kita mengatakan surat ini surat Maidah, surat Madaniyah. Ternyata setelah diteliti ini ada 3 ayat tentang Makkiyah. Nah, dari kesimpulan itu penelitian ulama menyimpulkan dan memberikan solusi. Selain identifikasi Makkiyah dan Madaniyah dengan 3 konsep tersebut, ternyata ada kekhususan yang diberikan ulama yang dikasih tahu. Ya saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa secara kasat mata membedakan secara langsung. Oh, ini Makkiyah Madaniyah, kecuali membaca dari hasil karya ulama. Saya bisa membaca misalnya dan menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian, ada misalnya surat misalnya atau ayat yang ternyata ayat itu Makkiyah, ya, turun di Makkah tapi dibawa ke Madinah. Dari mana saya tahunya? Kan di Al-Qur'an tidak ada. Di Al-Qur'an kan tidak ada di keterangan. Misalnya ini Makkiyah misalnya, ayatnya gitu. Lalu dibawa gitu. Nah, dari mana baca? Dari keterangan ulama gitu. Jadi ya saya pribadi ya bersyukur kepada ulama yang sudah menjelaskan. Oleh karenanya saya jelaskan, kita tidak bisa menafsirkan, memahami ayat Al-Qur'an
secara mandiri kecuali dengan kemampuan keilmuan yang memadai. Artinya kalau hanya membaca terjemah itu belum tentu kita bisa memahami. Artinya paham. Akan tetapi pemahaman terhadap ayat bisa jadi keliru. Gitu. Contoh tadi ketika saya jelaskan jihad, ayat jihad misalnya. Itu kan ketika berbicara jihad misalnya, saya kutip lah misalnya, jihad misalnya wajahidu ya. Ini. Misalnya Al-Baqarah ayat 218 misalnya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kalau saya artikan secara telak, wah ini wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Jihad. Wajahadu fi sabilillah. Kalau saya pahami jihadu fi sabilillah, kalau saya memahami, oh ini jihad nih, perang berarti. Padahal kalau kita memahami dengan baik, jahada yujahidu, ya kan? Jihad itu bukan berarti hanya perang. Saya selalu katakan misalnya ke santri, ketika memahami jihad, kita ini pun sedang berjihad. Belajar itu pun jihad kita sebagai pelajar. Membaca itu sebagai jihad. Berusaha kita keluar dari kebodohan, itulah jihad. Berusaha kita memperbaiki misalnya kelemahan-kelemahan kita sebagai misalnya dari kelemahan ekonomi menjadi baik misalnya. Peningkatan kesejahteraan itu pun jihad. Artinya jihad bukan berarti hanya jihad perang. Nah maka ketika ada pemahaman jihad, wah perang, lalu disiapkan misalnya ada bidadari, itu kan konteksnya harus kita lihat. Nah itulah perlunya pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Siti Wasimah ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, present soalnya. Silakan Bu. Speakernya Ibu masih ditutup gitu. Kenapa Pak Ustadz? Ya Ibu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak Pak Ustadz, saya kita. Oh enggak. Enggak, saya resen. Soalnya resen Waktu Ustadz masih ada sore loh Pak, sudah jam 4 sore. Ibu Bang. Iya, Betul sudah jam Ibu, 4. 5 menit lagi silakan. Ustadz jam 4 sore loh. Jam 4 Pak Ustadz silakan. Ya. Jadi saya mohon satu lagi lah Bu Bang. Saya mau tanya Pak. Bu Bang. Nah, Ya, Bu. itu Pak, kan kalau susunan surat kan berdasarkan tauqifi ataupun ijtihadi. Nah, kalau yang menamakan suratnya itu siapa? Bagaimana? Oke. Nama surat misalnya. Ya, misal ini Al-Baqarah atau apa surah misalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah. Masuk kalau kita mengikuti ya susunan dan namanya, maka kita mengikuti 3 tadi. Termasuk nama termasuk nama. Nah, ada tauqifi. Maka saya secara pribadi mengikuti pendapat pertama, ini tauqifi. Gitu. Yang kedua, ada yang enggak ijtihadi, ada yang udah mengatakan ijtihadi. Buktinya, kalau kemarin saya susunan surat tuh, susunan surat yang kita pahami adalah apa? Susunan dalam Mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani, Al-Fatihah, Al-Baqarah, lalu sampai An-Nas. Nah, ada yang menyusun sesuai nuzulnya. Ada yang sesuai dengan turunnya. Surat mana duluan gitu kan. Nah, ini maka dari penamaan surat lalu susunan surat itu ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan ini tauqifi, ini sesuai dengan arah Rasul. Ini
ada yang ijtihadi, ada yang kedua-duanya. Oh, ada yang ijtihadi, ada yang tauqifi. Kenapa? Di situ bisa dilihat ketika di Mushaf Utsmani ada 114. Tapi riwayat Mujahid ada mengatakan 113 dengan asumsi menggabungkan ya, artinya bukan mengangkat tapi menggabungkan. Nah, surat berbeda dengan ayat. Ayat Mayat Ulama mengatakan tauqifi, tidak ada yang ijtihadi. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah dengan rangkaiannya sama semua. Kenapa? Karena secara praktis Nabi mendapatkan ayat wahyu, baik itu satu surat atau sebagian surat atau satu ayat, itu disampaikan langsung kepada sahabat. Gitu. Sampai kepada sahabat, lalu ditulis. Nah, ini yang kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, perbedaan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran semuanya mutawatir. Kenapa mutawatir? Karena diriwayatkan oleh Nabi, diriwayatkan ke banyak sahabat. Banyaknya sahabat, lalu diriwayatkan kepada muridnya, yaitu tabi'in. Nah, itu yang kalau dalam makin banyak cabangnya katanya sih makin makmur katanya gitu. Itu TRMM. Dalam teori mutawatir makin banyak yang meriwayatkan maka makin valid itu ayat ataupun hadis. Kayak multi level marketing. Ya. Jadi berita yang berita yang dikuatkan oleh banyaknya orang itu menjadi valid. Tingkat kesahihannya tinggi. Kenapa? Karena tidak mungkin menyepakati untuk berbohong misalnya. Kan sulit. Mungkin itu ya. Nah, Ibu sekalian, insya Allah mohon maaf sekali lagi untuk pertemuan hari ini ya. Saya tidak sampai 4:30. Saya mohon maaf sekali karena di jam 4 ini saya diundang oleh untuk penilaian buku. Jadi mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan depan. Dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup bisa nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.